Shalom teman-teman YGPT Galilea, selamat bergabung pada baktian online sore hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai lepas dari stres yang akan dibawakan oleh Kak Stefanus. Dan sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa dan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Kak Risman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Engkaulah yang berkati setiap kami, anak-anak-Mu, supaya kami setia apapun yang terjadi, Tuhan bersama dengan kami. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian oleh karena kemurahan-Mu. Mari kita sama-sama ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Baiklah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memelihara, menjaga hidup kami ya Tuhan, sehingga kami
pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan, dan kami juga bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus diam dalam hati kami, supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan pakai dia Tuhan Yesus, berikan hikmat supaya dia bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman GBT Galilea, apa kabarnya? Sungguh luar biasa bukan? Kita jumpa lagi di ibadah youth online ini, di mana kita akan belajar dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diberi judul lepas dari stres. Ada banyak saat-saat ini orang yang mengalami stres, baik yang sekolah, yang sudah bekerja, baik yang muda, yang tua. Kenapa? Karena menghadapi COVID ini. Stres kenapa? Mungkin di sekolah, karena sekolahnya pelajaran yang biasanya berhadapan dengan guru, sekarang harus berhadapan dengan laptop atau HP atau iPad, atau istilahnya kita via medsos. Nah, kalau orang mengalami stres, untuk khususnya yang sekolah, yang kuliah, karena ketika menghadapi kesulitan, untuk bertanya itu sangat sulit. Kalau kita bertatapan dengan guru, mungkin kita langsung bertanya dan jawabannya akan kita terima. Satu hal yang kita ingat, ada banyak hal di mana orang mengalami stres itu karena kurang namanya penguasaan diri. Beberapa hari yang lalu saya temanin anak-anak saya, Grace dan Lydia, nonton satu ibadah online, di mana situ judulnya yaitu penguasaan diri. Nah, memang yang kita butuhkan penguasaan diri ini. Kenapa? Supaya kita menguasai diri kita. Karena firman Tuhan mengajarkan pun demikian. Itu termasuk dalam buah roh. Ketika kita menguasai diri kita ini, kita dapat menghadapi yang namanya persoalan-persoalan apapun, baik itu di sekolah, di pelajarannya yang kita hadapi, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Mari kita belajar. Ada suatu cerita di dalam firman Tuhan yang benar-benar pribadi-pribadi ini adalah pribadi yang melakukan akan firman Tuhan. Sebelum saya melanjutkannya, ada beberapa hal yang saya mau ingatkan, bahwa untuk menghadapi permasalahan itu, supaya kita tidak stres atau kita lepas dari stres itu, adalah yang pertama, banyak berdoa. Ketika kita banyak berdoa, di sana kita akan mengalami sesuatu yang di luar kemampuan kita, yaitu dengan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan buat kita, sehingga setiap permasalahan yang kita hadapi itu tidak membuat stres, namun kita boleh lepas dari hal ini. Kita boleh lihat ada satu cerita yang menarik. Mungkin yang pernah dengar, yang pernah membaca, ini cerita sekolah minggu. Kita buka dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 mulai. Saya akan membacakan.
Daniel pasal 3 ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia dari kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah menjadi terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tidak raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Sampai di sini kita lihat, kita dengar dengan firman Tuhan ini suatu cerita yang luar biasa. Ketika 3 pribadi ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, adalah orang yang benar-benar percaya akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Sudah tentu mereka orang yang setia dan selalu berdoa kepada Tuhan apapun yang mereka hadapi. Ketika ada suatu titah atau pengumuman atau ada suatu perintah dari sang raja dan mereka tahu itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, mereka tidak akan melakukannya. Di sinilah ketika kita menghadapi suatu permasalahan dan kita seakan-akan tidak ada jalan lagi, seakan-akan semua buntu. Mungkin kita saat ini yang sedang sebagai pelajar lagi asik belajar atau lagi asik menerima pelajaran lewat online, tiba-tiba kuota habis atau listriknya mati, padam. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, istilahnya terputus. Kita membuat kita seakan-akan ya sudah, setiap kali seperti ini. Dan ada lagi mungkin halangan yang lain. Kita merasa sesuatu yang
Kalau seperti ini tidak bisa. Bahkan kita sampai berpikir sangat sulit untuk belajar yang demikian, atau permasalahan yang lain di luar pelajaran. Ketika belum menghadapi suatu permasalahan, namun satu hal kita lihat atau kita dengar, kita sudah membaca firman Tuhan. 3 orang ini sekalipun diancam, mereka tetap berpegang dengan pada firman Tuhan. Mereka tetap setia. Mereka adalah orang-orang berdoa. Mereka yang setia kepada Tuhan. Di sini yang salah satu kunci kita untuk lepas dari namanya stres. Kalau kita setia kepada Tuhan, selalu berpegang kepada firman Tuhan. Kemudian hal yang kedua untuk kita bisa lepas dari stres, yaitu mengucap syukurlah selalu, senantiasa. Itu satu firman Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa. Ketika kita mengucap syukur, hal apapun yang kita hadapi, di sana akan kita menikmati yang namanya berkat Tuhan. Saat-saat ini orang mengucap syukur itu sulit karena dengan keadaan. Namun mari kita belajar. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah senantiasa. Saya pun belajar. Mari kita belajar sama-sama. Mungkin kita anggap kita sebagai anak yang muda, masih muda. Kita anak-anak youth. Kita mempunyai orang tua. Nah, saat-saat ini untuk menghadapi pandemi ini begitu banyak kesulitan. Orang menghadapi kesulitan-kesulitan. Tadi saya sempat pulang dari suatu tempat pekerjaan, dari bengkel itu naik Grab. Nah, si sopir ini mengatakan, "Pak, sekarang itu sulit. Saya sekarang untuk bayar cicilan mobil itu hanya bunganya aja. 4 bulan saya minta keringanan dan hanya disuruh bayar bunganya aja. Berat Pak sebenarnya, namun mau apa lagi?" Inilah banyak keluhan, itu orang yang bekerja. Mungkin yang sekolah, wah ini Kak sangat sulit, mau belajar kok demikian. Namun mari kita tetap mengucap syukur, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kalau tetap mengucap syukur, kita akan melihat memang tidak seperti kita habis makan kenyang. Tidak, proses ini kita menghadapi proses yang nama pembentukan atau proses itu memerlukan suatu yang pengorbanan. Mari teman-teman kita belajar. Kemudian hal yang ketiga, selalu kita hidup takut akan Tuhan. Sama tadi seperti kita baca Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Mereka tidak takut dengan ancaman raja. Mereka tidak takut dengan namanya ancaman yang ada di dunia ini. Mereka tidak takut dengan hal-hal yang secara jasmani ini. Namun mereka tetap takut akan Tuhan. Karena itu suatu kunci kita, suatu pegangan buat kita. Kita berpegang pada Tuhan, kita takut akan Tuhan. Tuhan sudah berjanji, Dia akan senantiasa menyertai kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menopang kita. Mari teman-teman, kita masih muda, kita anak-anak youth Galilea. Saya rindu untuk tetap setia, tetap takut akan Tuhan, sekalipun saat-saat ini. Kemudian hal yang terakhir yang perlu kita ingat, lakukanlah firman Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti mau melakukan akan firman Tuhan. Kita pasti terlepas dari stres, karena kita hanya berpegang pada Tuhan yang Tuhan inginkan supaya tetap setia padanya. Ini ya, 4 hal ini. Yang pertama kita banyak berdoa. Yang kedua kita tetap mengucap syukur. Yang ketiga kita hidup takut akan Tuhan. Dan yang terakhir kita lakukan firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah youth pada saat ini. Bapa yang baik,
Kami sungguh mengucap syukur padamu karena Tuhan senantiasa menyertai memberkati kami. Terus Tuhan, berserah padamu apapun yang kami hadapi, permasalahan apapun kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kami akan terlepas dari namanya stres. Kami dapat menghadapi permasalahan dan permasalahan ini terselesaikan, dan jalan keluar hanya dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap kami yang masih sekolah, memberkati orang tua kami, memberkati saat ini menghadapi suatu hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kami hanya serahkan padamu. Biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub jadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, memberkati setiap anak YKBT Galilea dengan kesehatan, hikmat, kemampuan, dan padamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.